Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Education, Books, and Hobby bersama saya, Ibu Ana Widyastuti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat untuk menulis. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana proses menulis buku parenting saya yang bestseller secara detail dan bertahap. Saya akan kupas tuntas. Penasaran? Simak video saya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sharing saya kali ini tentang cara mudah menulis buku non-fiksi, terutama parenting bestseller yang ke-1. Kenapa ke-1? Karena nanti ada video kedua sebagai lanjutannya. Ini oleh saya, Ibu Ana Widyastuti. Selanjutnya ini adalah buku bestseller saya. Ada 2 buku yang diterbitkan oleh PT Elek Media Komputindo. Yang pertama adalah buku aktivitas anak untuk usia 6-7 tahun yang berjudul Mantap Masuk SD. Dan yang kedua adalah buku parenting untuk orang tua dan guru dengan judul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Rasulullah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan, oleh hadis riwayat At-Tabrani. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Helvi Tiana Rosa. Nah, ini adalah tahapan menulis buku parenting, terutama genre buku non-fiksi ya. Yang pertama adalah tahap pra-writing atau pra-tulis atau pra-penulisan. Ini adalah tahap awal sebelum kita menulis. Seperti menentukan tema, bagaimana bentuk tulisan atau bahasanya, kemudian kita bisa survei, riset, kemudian kita mengenali sasaran atau target pembaca buku kita nanti, memilih dan mengumpulkan bahan referensi, kemudian mengorganisasikan ide untuk tulisan ataupun outline. Kemudian yang kedua adalah drafting. Tahap penulisan draft ini bagaimana kita menjabarkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan sehingga menjadi sebuah draft. Yang ketiga adalah revising atau revisi, yaitu tahap merevisi atau mengoreksi keseluruhan tulisan kita. Tulisan mana yang baik dicantumkan atau tidak. Nah, kita mempertimbangkan hal itu. Pada tahap ini kita mencari tahu di mana letak kekurangan tulisan kita. Apakah sesuai dengan alur, sesuai dengan bab yang kita inginkan, ataukah belum, ataukah bahkan melebar kemana-mana. Nah, di tahap revisi ini, seorang penulis dapat mengubah beberapa bagian dari tulisannya. Bisa menambah data baru, atau bahkan mengurangi. Atau bisa juga menghilangkan opini tertentu, dan lain sebagainya. Intinya, melalui tahap revisi ini, penulis akan memoles karyanya sehingga menjadi tulisan yang lebih menarik dan lebih sempurna lagi. Yang keempat adalah editing. Nah, ini tahap pengeditan. Ini memperhatikan draft tulisan kita pada aspek mekanisme bahasa. Pada tahap ini, kita sebagai penulis melakukan proses pengeditan tulisan. Berbeda tahap revisi yang masih bisa menambah, mengurangi tulisan. Kalau di tahap ini, kita sebagai penulis hanya memperbaiki beberapa kesalahan tanda baca, kesalahan pola kalimat, atau berbagai kesalahan tata bahasa lainnya. Nah, walaupun nanti tulisan kita akan kembali diedit oleh editor di penerbit, sebagai penulis kita harus tetap berusaha menyunting tulisan kita sendiri. Pasti kita malu lah ya kalau seorang penulis masih banyak revisi, apalagi soal tanda baca, bahkan tipu-tipu. Karena kita perlu melakukan proses editing sendiri, kita dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama tulisan naskah kita yang akan diterbitkan oleh yang akan kita kirimkan ke penerbit. Karena idealnya seorang penulis juga seorang editor.
Jadi jangan sampai gara-gara tipu atau tulisan berantakan membuat ilfil editor. Bisa-bisa naskah kita ditolak. Yang rugi kan kita sendiri juga. Nah, dalam proses editing ini, seorang penulis non-fiksi perlu memverifikasi data-data yang ditampilkan di buku. Jika ada data-data yang meragukan atau belum pasti, maka data tersebut bisa diverifikasi ulang. Hal ini untuk apa? Perlu dihindari karena jika kesalahan data dalam buku kita ini apalagi sudah diterbitkan, hal ini akan membuat nama kita taruhannya. Mengapa? Karena pembaca kita akan merevisinya, atau pembaca yang tahu kesalahan kita terus kita baru merevisinya gitu kan, mengeditnya, jadinya kan lebih ruwet urusannya. Kemudian yang kelima adalah publishing atau publikasi. Ya, tahapan terakhir ini yaitu mengirim naskah kita ke penerbit. Tujuannya apa? Agar naskah kita dipublikasikan dan bisa dibaca oleh orang banyak. Jika sudah yakin dengan tulisan naskah buku kita, maka saat memasuki tahap akhir yakni publikasi. Tahapan ini meneruskan naskah kita ke penerbit. Nah, pertanyaannya muncul, apakah kita menemukan penerbit yang tepat? Nah, ini kita juga harus tahu karakter-karakter penerbit atau jenis tulisan apa yang cocok untuk penerbit yang akan kita inginkan, atau kita akan mengirim naskah itu ke penerbit yang sesuai atau yang cocok. Jadi nanti peluangnya itu lebih banyak untuk diterima itu. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu juga. Nah, tahapan terakhir ini adalah tahapan bagi penulis untuk apa? Untuk kita menunggu revisi dari editor. Kira-kira apakah naskah kita diterima atau tidak? Karena kan kalau seandainya direview nanti dikembalikan lagi ke kita misalkan, pastilah nanti ada perbaikan-perbaikan yang kita nanti akan memperbaikinya, kemudian mengirimkannya kembali. Nah, kita harus kooperatif dengan editor. Nah, ini adalah 5 tahap yang perlu dilalui guna menulis dan menerbitkan sebuah buku. Perlu dipahami bahwa semua tahapan ini tidaklah mutlak, karena antara satu penulis dengan penulis lainnya itu berbeda ya dalam proses menulis dan menerbitkan buku. Bahkan judul ini salah satunya, judul itu bisa ditentukan ketika terakhir atau awal gitu, tergantung kita sebagai seorang penulis itu bisa fleksibel. Jadi rangkaian ini tidak harus selalu urut gitu. Tapi alangkah baiknya urut, karena untuk menghindari hal-hal yang membuat rancu atau membuat kita bingung sendiri. Masih penasaran kan? Apalagi setelah ini? Tunggu di video selanjutnya ya, video yang kedua. Dan semoga yang ini bermanfaat. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.